Selamat siang teman-teman otomotif TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat tonton video ini. Kali ini saya kembali lagi ke DDS Cempaka Putih, ke flagship store-nya Yamaha di Jakarta. Dan kebetulan di sini ada area untuk training teman-teman, dan kita diundang sekali ini mau bongkar-bongkar, mau lihat secara teknis lebih mendalam Yamaha Grand Filano. Jadi kalau sebelumnya kan ada X-Max kan, cuma X-Max belum tayang ya. Tayangnya di luar ini nggak apa-apa deh. Nanti yang X-Max kalian tungguin videonya di Otomotif TV ya. Nah, kali ini kita mau lihat lebih detail secara spesifikasi teknisnya seperti apa sih jeroannya si Yamaha Grand Filano. Kita sama-sama lihat. Nah, di sini ruangannya teman-teman. Ruangan education room. Tuh, udah ada unitnya yang dibongkar-bongkar. Sama-sama kita masuk ya. Nah teman-teman, kita udah sama Mas Ferry nih dari Yamaha Education PT YIM, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, yang paling ngerti lah motor ini. Jadi enaknya tuh gitu, kalau di sini tuh langsung tanya ke ahlinya, langsung dibongkarin, jadi kita bisa tahu detailnya apa aja. Tapi sebelum kita lihat detail-detailnya, pasti banyak yang penasaran juga teman-teman, apa sih bedanya Filano sama Fazio, Mas? Karena banyak banget yang beranggapan kalau wah ini motor mungkin mesinnya sama, harganya bisa beda 5 juta ganti baju gitu doang kan. ya. Iya, makanya ganti baju doang gitu. Sebenarnya kalau secara value, fitur misalnya ya, yang membedakan apa aja Mas? Oke, sebelumnya pertama ya, saya mau informasi dulu. Jadi Filano ini sebetulnya platformnya ini adalah Grand Filano yang sudah launching di Thailand dan juga Vietnam ya. Kalau di sana udah 2 generasi malah ya? Udah 3 generasi. 3 generasi sama yang ini ya? Cuma kan kita minus di generasi kedua ya. Jadi secara platform Grand Filano itu justru ikut ke Grand Filano yang generasi kedua ini tuh. Jadi sudah facelift. Masuk ke kita memang udah facelift ini ya di Indonesia itu. Secara platform beda, yang namanya platform itu kan berarti bodinya beda, kelistrikannya juga beda, dan juga engine-nya beda. Jadi justru kalau kita compare sama Fazio, Fazio justru yang follow base engine-nya Grand Filano ini. Jadi secara platform Grand Filano dan Fazio itu berbeda. Karena sebenarnya basicnya dulunya duluan Filano dulu ya, baru Fazio baru muncul belakangan. Ya, Blue Core Hybrid itu duluan ini. Jadi Fazio sebenarnya follow base-nya ke sini. Kalau hybrid Blue Core itu dari tahun 2018. Sedangkan Fazio kan baru 2021 ya. Iya. Tuh kan malah justru yang ngikut teman-teman ngikut ya. Jadi secara fitur dulu ya, kalau kita ngomongin cover memang totali beda ya. Totali beda. Kemudian juga dari speedometernya sekarang kan sudah dual display ya. Jadi ada LCD meternya sama informationnya sudah full color ya di sini ya. Kemudian dari segi spion juga nih yang kemarin. Nah, jadi spionnya juga ini memang eksklusif ya, khusus untuk Grand Filano. Kemudian juga secara kelistrikan ini semua sudah full LED ya. Ini udah keren ya, full LED. Jadi untuk headlightnya yang motif berliannya, kemudian dari auxiliary light atau position lightnya juga LED. Lampu sennya semua juga LED. Di belakang juga gitu ya Pak ya? Sama ya, di betul. Ya? Sama belakang juga sudah full LED full semua. LED juga. Itu kalau yang kasat mata ya, selain desainnya yang memang keren banget gitu kan. Sebenarnya desainnya sih dari desainnya sih udah kelihatan mahal sih sebenarnya. Iya loh, kalau kita perhatiin banyak detail-detail yang bagus-bagus yang nggak ada di motor lain, kayak misalnya kayak karet-karet kayak gini nih, itu kan baut tutupin karet gitu kan, kelihatan lebih eksklusif. Terus di sini ada full stepnya juga bagus banget, lebar gitu kan, kelihatan lebih eksklusif gitu kan. Tapi kalau secara teknis lebih mendalam sebenarnya semua partnya beda ya Mas ya? Semua partnya beda, karena tadi sudah saya bilang platformnya itu dia ikut yang Thailand sama yang Vietnam, Noza Grande ya. Jadi secara pure spare partnya itu refernya ke sana sebetulnya, platformnya ke sana, bukan dari Fazio. Jadi kayak frame itu bukan dari Fazio, bukan dari Frigo juga kan? Iya, justru Filano ini sendiri. Karena kalau di Indonesia kan banyak yang mengira sama kayak Frigo rangkanya karena tankinya di bawah, ada mulut tangki di sini kan Mas, mirip-mirip kan, secara konstruksi mirip-mirip gitu kan. Tapi ternyata kalau dibuka beda ya? Beda. Enak kita ngomongin apa dulu Mas? Ngomongin sasisnya dulu, mesinnya dulu, atau mau apa dulu? Boleh langsung aja. Atau dibongkar ya? Kebetulan udah ada unit yang dibongkar teman-teman, enak banget sini nih. Kita bisa langsung lihat sana ya Mas ya? Ayo. Iya, boleh. Oke Mas, ini enak banget nih, udah ditelanjangin nih. Kita bisa lihat detail frame-nya. Ternyata bener ya, frame-nya beda ya Mas kalau dibandingin sama Fazio atau Frigo ya? Iya. Dan kebetulan di sini juga udah ada Fazio dan ada Frigo teman-teman sana. Jadi kita bisa bedain itu loh, bisa detailin bedanya. Oke Mas, kita lihat yang ke sini deh, ke si Filano-nya ya. Oke Mas, kalau secara rangka ini sebenarnya beda banget ya platformnya ya Mas ya? Iya. Konstruksinya kok kayaknya agak aneh nih, karena ini pipanya jadi gede-gede banget nih, pipa di sininya di bagian belakangnya ini. Bisa dijelasin Mas? Oke, kalau dilihat di sini ya, yang sebelah kanan pipa frame-nya lebih besar. Sedangkan yang sebelah kiri pipa frame-nya lebih kecil. Itu kenapa? Karena yang pertama posisi
crankcase dan juga CVT kan di sebelah kiri ya. Iya. Jadi kita pengennya ada distribusi berat yang seimbang. Jadi bobot untuk frame yang sebelah kanan juga kita perbesar. Kemudian untuk dari segi fuel tanknya juga kan lebih menyamping ke kiri ya. Oh Dia iya. lebih menyamping ke kiri. Jadi untuk distribusi berat yang di bagian tengah juga kita perbesar frame-nya. Jadi harapannya dengan frame yang bentuknya seperti ini, yang namanya distribusi berat itu bukan depan, tengah, dan juga belakang ya, tapi samping kanan dan samping kiri juga kita distribusi beratnya juga kita sesuaikan. Juga balance ya? Iya, jadi manuvernya dan stability-nya bisa sesuai dengan karakter motor ini. Dan si tangkinya juga ternyata bentuknya beda sama si Frigo ya. Frigo, iya. Kalau Frigo ngotak. Ini Dia memanjang ke depan. Iya. Tapi kalau secara safety gimana Mas, tangki di bawah kayak gini? Bahaya nggak sih Untuk sebenarnya? safety tetap ya kita ada pelindungnya, ada covernya di sini, ada platnya. Jadi aman lah ya. Ya, jadi dari depan kena ada cover, rangka dan di situ kan ada selain cover. itu kan ada cover juga ya, cover body juga ya. Jadi kita tambah dengan plat juga. Kalau tangki kapasitasnya juga beda ya kalau dibanding Ini sama 4,4 liter. 4,4 liter. Kalau Iya. si Frigo kan di bawah tapi cuma 4,1 ya, lebih 4,1, kecil. iya. Malah sedikit lebih besar teman-teman. Ya pun kalau secara bentuk kayaknya lebih kecil ya. Dari atas kayak lebih Iya, kecil. cuma memanjang aja. Terus kalau kita lihat juga ini nih Mas, dari bagian tengah ini nih, ini kayaknya lega banget ya. Apa ini yang juga bikin ruang kakinya kalau kita duduk di atas Filano kan lega banget tuh kakinya. Ya, karena frame itu kan kita desain itu kan kita memikirkan juga ruang bagasi ya. Kemudian juga dari bentuk posisi dari bodinya, kemudian juga pijakan kaki juga semua kita setting agar ini sesuai dengan feelingnya atau karakter dari si Grand Filano-nya. Oke. Makanya kalau bagasi, ngomongin bagasi di sini nih ya bener-bener gak ada Iya. apa-apa ya, bener-bener kosong banget. Bisa 27 liter ya. 27 liter. Itu gila sih, itu lebih gede dari NMAX. iya. Barang tas gembrok saya masukin semua Mas. Iya. Enak banget. Oke, terus apalagi Mas kalau di frame ada yang unik lagi nggak Mas selain tadi rangka yang ternyata asimetris nih, kanan kiri nggak sama kanan Ya, kiri. kalau kita bilang ini ya asimetris. Oke teman-teman, ini biar lebih detail lihatnya lebih enak ya. Yang dimaksud dengan rangka asimetrisnya adalah sebelah kiri sama sebelah kanan ini beda ukuran ya. Kalau yang sebelah kiri ini diameternya ini 43 mm sekitar segitu. Kalau yang sebelah kanan tuh 50 sekian mm. Jadi memang batangnya itu lebih besar teman-teman, gede banget yang sini. Dari sini ke bawah terus langsung ke atas ini. Dan ini kalau dilihat dari posisi kayak gini pun sebenarnya tuh frame itu nggak benar-benar lurus ya, tapi agak belok ke sisi sebelah kanan. Kemudian di bawah sini nih ada kayak penguat-penguat kayak gini nih. Kasih penguat raksasanya ya biar lebih kuat di sini. Sedangkan kalau kita lihat dari sebelah kiri tuh, ini kecil dan dia sampai ke bawah ini melengkung sampai ke atas ini tuh. Jadi di bagian yang sini memang kelihatan lebih kosong ya, lebih lebar yang sini. Yang rangka utamanya ini underbone-nya malah meliuk ke sebelah kanan. Unik banget ya. Jadi memang frame-nya itu benar-benar beda banget kalau dibandingin sama si Frigo yang punya tangki di sini juga. Ini tangkinya kan agak lonjong ya. Kita lihat nih, kita lihat yang si Frigo. Nah, kalau Frigo tuh tangkinya di bawah, tapi bentuknya kotak kan, dan frame-nya juga relatif lebih simetris lah. Kanan kiri itu sama tuh. Kanan kiri sama, terus rangka tengah ini, rangkanya itu benar-benar lurus teman-teman, benar-benar lurus. Dan rangka belakangnya juga kanan kiri juga sama tuh, gedenya sama, gitu. Unik ya. Nah, kalau dibandingin sama si Fazio jelas beda lagi. Kalau Fazio kan tangkinya di belakang sini nih, di atas ya. Tangki di sini dan di bawah tuh nggak ada apa-apa, kosong gitu doang. Dan frame yang sini juga frame-nya juga benar-benar lurus. Jadi kalau di Fazio sih benar-benar frame yang simetris banget gitu kan. Yang makanya saya bilang kalau di Filano karena tangkinya di bawah situ, kalau di sini kan Fazio kosong ya, makanya secara feeling justru di Filano ini lebih enak teman-teman, distribusi bobotnya tuh lebih merata, buat nikung-nikung, handlingnya juga lebih enak. Nah, bukan cuma frame-nya yang gede-gede banget teman-teman, gede banget di batangnya ya, tapi juga sampai detail-detail kayak gini nih, dikasih penguat di sini nih, dikasih penguat ada kayak besi-besi lagi kayak gini, ini penguat di sini, terus ini buat dudukan buat footstep-nya yang keren banget, ini juga tebel tuh, tebel, dudukannya kokoh pakai 2 baut kan, ini mantep banget sih beneran deh. Jadi memang platformnya memang platform motor yang didesain untuk Asian market ya. Jadi buat di Thailand, di Vietnam, baru Indonesia malah meluncur belakangan gitu kan. Jadi secara platform malah beda sama si Fazio yang kalau menurut saya frame-nya jujur ya, kalau menurut saya sih kayaknya lebih kokoh di sini. Ngeliatnya tuh lebih kuat gitu loh. Rasasannya, terus
baut-bautnya gitu ya, gede pipanya tuh lebih mantep aja kalau lihat yang punyanya si Grand Filano ini. Terus ini apa namanya, buat tangki bahan bakar ya, ternyata mulutnya dari sini dan ternyata ke bawah tuh pakai selang ya Mas ya? Iya, pakai selang. Terus ini kayak kotak tabungin aja ya, kayak. Iya, tabung kalau misalkan kita isi kelebihan kan di sini nih. Oh gitu. Dia juga bisa ada yang Pembuangannya ya? pembalik juga nanti ke full tank juga. Kalau misalkan kepenuhan ada pembalik ke sini. Berarti nggak kebuang keluar dong? Iya, ke Tapi sini dikembalikan lagi ke iya, tangkinya ya, betul. kalau ada yang luber gitu ya. Oh, oke. Terus kalau suspensi kaki ada beda nggak kalau di compare sama Fazio atau Frigo? Oke. Untuk Filano sendiri untuk suspensi belakangnya Iya. secara dimensi sama ya. Tapi kita ada penyesuaian di peredamannya ya. K1 K2-nya itu berbeda. Jadi untuk peredamannya Sorry untuk Mas, saya potong dulu. K1 K2 itu apa ya? K1 itu struknya, struk satunya sama struk 2-nya, karena di sini kan ada perbedaan ini ya. Progresif ya. Regangnya ya. Iya sih, saya Jadi pernya ada ya. pernya ini ada beda keregangan ya. Iya. Itu yang dimaksud dengan K1 K2. Oke. Nah, kemudian untuk secara peredamannya, feelingnya untuk Grand Filano ini kita setting lebih keras ya. Oke. Karena untuk mendukung bobotnya si Filano ini yang lebih berat. Oh iya, kan dia 100 kilo ya Mas? 100 kilo. Kalau si Fazio cuma 95. 95. Iya. Jadi memang springnya dibikin lebih Sedikit lebih keras dibandingkan dengan Fazio ya. Fazio. Tapi waktu saya cobain sih lembut-lembut aja loh, buat goncangan juga enak. Riding feeling bukan hanya suspensi ya, tapi dari keseluruhan Iya, itu riding feeling. Itu yang belakang ya? Yang belakang. Sedikit lebih stiff. Kalau yang depan gimana Mas? Kalau yang depan springnya juga berbeda ya. Jadi tinggi spring yang sudah terpasangnya juga ini lebih pendek dibandingkan dengan Fazio. Terus kapasitas olinya sedikit beda 1 cc dengan Fazio. Jadi karakternya juga sama, dibuat sedikit lebih keras. Jadi sama untuk menopang bobotnya juga. Oke. Memang dimensi beda, tapi dalamnya juga spesifikasinya juga beda. Beda juga ya. Karena kalau kita lihat di bottom shocknya emang beda ya, di bagian bawahnya lebih cantik gitu loh bentuknya. Kalau si Fazio kan cuma lurus gitu aja kan. Ya, beda konsepnya. Beda konsepnya ya. Jadi bener-bener totalitas bikin cantik kan bukan cuma desain bolu sampai detail-detail kayak gitu dipikirin gitu kan. Itu kalau dari sebelah kanan ada beda nggak Mas? Bedanya yang sekarang untuk speedometernya atau speedmeternya, sensor kecepatannya sekarang sudah pakai speed sensor ya, digital. Jadi ada rotornya. Kalau yang Fazio kan dia masih pakai gear ya. Iya, pasti pakai kabel konvensional gitu ya. Iya, betul. Oke, itu kalau ngomongin frame ya, suspensi gitu kan. Kalau kayak roda pelek sama ya? Sama ya? Pelek depannya 2,5 ya. Lebarnya ya. Iya, oke. Kalau yang belakang itu 2,75. 2,75 ya, dengan sama dan Fazio sama. Bannya ukurannya sama juga ya, 110 per 70 sama. 12. Yang unik itu loh, tekanan bannya ya. Oh iya. Yang depan cuma 22 PSI loh. Iya, 22 dan 30 yang belakangnya. Oh, kan jangan sampai salah ngisi tuh. Kalau di 30 kan pasti kebiasaan kan, 30 gitu kan. Iya. 22 kayak ban kempes. Kita memang sesuaikan khusus Grand Filano dan juga Fazio. Oh gitu ya, segitu ya? Iya. Itu frame. Oke, sekarang kita ke mesinnya. Nah, mesin ini kan berarti mesinnya secara basic sebenarnya sama kayak mesinnya Fazio ya? Iya, karena Fazio base-nya sini ya. Iya. Jadi dari segi struktur engine-nya, spesifikasi engine-nya itu sebetulnya sama, tapi ada perbedaan di bentuk struktur crankcase-nya. Crankcase-nya itu khusus sama dengan Filano saja. Jadi kalau dengan Fazio itu berbeda. Crankcase-nya berbeda. Mana tengah ini kah? Crankcase itu ini. Tengah ini. CVT belakang ini itu crankcase. Berarti mulai dari yang ini, yang tengah sini udah beda ya? Ini berbeda. Oh. Karena memang base-nya kita ikut ke Grand Filano Thailand dan juga yang Vietnam Noza Grande tadi ya. Oke, makanya kalau dibuka covernya, kalau cirinya kalau ini kan ada covernya ya. Iya, kalau kita buka cover ini, kelihatan strukturnya akan sedikit berbeda. Yang ini kayak ini teman-teman kayak NMAX. Jadi ada covernya lagi. Ada cover aluminium gitu lagi ya Mas ya? Betul. Baru dikasih cover plastik. Dan cover plastik kan juga keren. Jadi ini glossy gitu loh. Saya kira nanti kemarin ini loh, dia tuh emang udah aluminium dicat gitu kan. Cover CVT-nya ya. Ini plastik. Kinclong banget ternyata plastik ternyata. Oke, berarti kalau secara basic mungkin mirip-mirip sama, tapi ternyata beda tadi ya. Iya, strukturnya ada berbeda. Oke. Dan kalau saya lihat di data spesifikasi kan secara power torsi kan juga lebih kecil ya. Iya. 0,1 kW gitu kan. Iya. Torsi juga 0,2 Nm. Nah, yang bikin beda apa sih sebenarnya? Ya satu tadi kan platformnya beda. Jadi
memang di sana itu nggak ada Vagio. Jadi daya torsinya itu memang nggak ada saingannya. Tapi karena di Indonesia udah keluar Vagio, ternyata kan harapannya pengennya sama nih. Tapi karena platformnya beda, ya konfigurasi dari si kelistrikannya, mapping di ECU-nya juga kan pasti berbeda. Pasti beda ya? Iya. Kayak ECU-nya juga nggak bisa saling tuker ya? Nggak bisa berbeda. Karena SUV sekarang kan udah canggih ya, urus sekalian sama buat kilometer, buatnya udah ada pelanti FT-nya, apa informasinya lebih lengkap gitu kan. Oke. Nah, kalau di mesin yang baru ini, yang next generation Blue Core ini, yang menarik apa Mas? Ya sebetulnya yang paling menarik ya power assist ya. Power assist pasti, karena Blue Core Hybrid yang membedakan generasi mesin, generasi kedua ya. Kalau ini saya sebut unit motor yang sudah menggunakan smart motor generator itu mesin Blue Core generasi kedua, dan ini lebih upgrade lagi karena ada fitur power assist. Power assist ya. Ya. Mas, kalau power assist tadi itu kan bekerja berarti hanya saat dari nol, dari benar-benar diem aja ya? Iya, berhenti karena dia detect bukaan throttle dan juga RPM. Jadi RPM-nya juga harus di bawah, juga harus rendah. Jadi pada saat kita akselerasi di awal dari kondisi stop, baru power assist-nya aktif. Kalau misalnya saya lagi jalan pelan-pelan melayang gitu, misalnya lari 10 km per jam, terus saya buka gasnya agak gede, dia harus berhenti dulu. Tetap harus berhenti ya? Iya, tetap harus berhenti. Oke. Dan kalau berhenti pun, kalau kita bukanya pelan-pelan juga nggak aktif ya? Iya, betul. Harus di snapping-nya throttle-nya juga harus kita tutup dulu. Throttle-nya harus kita tutup dulu, karena dia deteksi bukan throttle juga. Dan dari tutup kalau bukanya pelan gitu sama dibukanya dingin? Iya kan, harus agak dihentak gitu ya? Harus agak dihentak. Nah, kondisi si hybridnya aktif sama nggak aktif itu ada peningkatan berapa persen sih kalau dari klaimnya Yamaha sebenarnya? Oh, torsi ya, lebih ke torsi. Torsinya bisa naik 7% dibandingkan dengan power assist-nya nggak aktif. Oke, 7% itu berarti yang dimau tuh lebih ke akselerasi ya, ke akselerasi awalnya. Torsi, betul. Karena kalau awalnya udah oke kan naik ke sana juga. Nyampe ke top speed-nya juga lebih cepat pasti. Iya. Kalau ke konsumsi bahan bakar efek sih sebenarnya Mas? Konsumsi bahan bakar pasti efek ya, tapi kita lebih ke stop and start system sih kalau untuk fuel consumption. Kan ada yang karena dia kan ya? benar-benar berhenti ya. Iya, benar-benar ada fitur yang ini teman-teman. Kalau power assist kan sebetulnya mesin tetap gerak ya, tetap gerak terus dibantu. Oh iya, satu lagi yang saya penasaran juga di CVT-nya. Kan sekarang CVT-nya sama kayak Vagio, dia lebih pendek ya kalau dibandingin sama... Iya, sumbu CVT-nya lebih pendek. Nah, itu tujuannya apa sih Mas sebenarnya? Sebetulnya semakin pendek sumbu CVT, harapannya torsinya bisa lebih meningkat ya. Tapi untuk kondisi hanya torsi saja, mungkin ya RPM bawah ke menengah juga itu kan bagus, tapi top speed-nya juga akan sedikit loyo ya kalau kita fokus di situ. Makanya kita sesuaikan dengan pemakaian berat roller yang lebih berat, yaitu di 14 gram. Jadi bisa merata untuk torsi putaran bawah sampai menengah, tapi top speed-nya juga kita bisa tetap dapat. Oke. Jadi emang sebenarnya kalau sumbunya itu makin pendek, dia akan torsinya akan makin responsif ya? Responsif. Jadi udah CVT-nya dibikin pendek responsif, kena power assist, bawahnya lebih responsif. Kalau enggak, dia akan selalu agresif ya? Iya, ditambah lagi kalau rollernya kita ringanin lagi nih, makin galak lagi. Jadi kan ini sebenarnya bocoran juga sih buat yang mau ngoprek ya? Ya tapi mau main kirian. Kalau main kirian ya, kalau roller lebih ringan ya top speed-nya agak dikorbankan. Iya sih, jadi dikorbanin ya. Betul. Kalau klaim konsumsi bahan bakar berapa Mas dari Yamaha? Ini konsumsi bahan bakar bisa 1,66 per 100 km ya. Berarti bisa 60 km, 1 liternya bisa 60 km. Itu ini ya, dengan gaya berkendara yang... Ya pastinya. Itu kan tes internal Yamaha ya. Tapi kalau sudah aktual nanti tergantung dari riding konsumen dan bobot juga. Iya betul. Bobot pengendara ya. Oh ya Mas, ini kan hybridnya kan sebenarnya mild hybrid ya kalau menurut saya gitu ya, nggak terlalu yang hybrid power assist, bukan yang ada botol sendiri pakai aki, pakai aki bawaan motor. Nah banyak yang teman-teman tuh yang nanya, yang khawatir akinya cepat tekor nggak sih sebenarnya kalau hybridnya seperti yang dipakai gitu Mas? Ya kalau aki sebenarnya jangan khawatir ya, karena kita ada baterai life charging. Jadi kalau misalkan sering dipakai, kondisinya bukan hanya power assist tapi stop and start system juga. Baterai life charging itu kita bisa menonaktifkan fiturnya sementara sampai kondisi baterainya di 11 sampai 12,4 volt. Jadi itu ada butuh charging dulu. Fiturnya dinonaktifkan sementara. Jadi kalau kita lagi pakai lagi masa-masa nih, kita hybridnya pakai terus, berhenti, pakai lagi bentar gitu. Di combine sama dengan stop and start system. Itu kan pasti ambil arus baterai besar tuh, banyak tuh. Jadi dia ada proses charging dulu. Jadi nonaktif dulu nih fiturnya sebentar nih.
Jadi nggak sampai tekor ya, nggak sampai benar-benar habis tekor iya, gitu ya? dia ada proses charging dulu sampai baterainya sudah cukup, baru aktif lagi fiturnya. Oke, jadi aman aja sebenarnya ya? Iya. Udah dipikirin gitu kan? Ya, udah kita pikirin untuk baterai life-nya. Oke. Langsung aja mas, satu lagi mas. Kalau di mesin tadi hampir ketinggalan nih. Mesin ini kan sekarang kompresnya lumayan tinggi nih. Iya. 11:1 ya? Iya, betul. Padahal ini motor nggak pakai radiator loh. Nah, itu panas apa enggak ya? Sama satu lagi, bahan bakar yang cocok apa dong kalau buat 11:1? Oke, kalau untuk kompresi 11 ya pasti lebih panas ya dibandingkan dengan kompresi yang di bawahnya. Tapi dari kondisi engine, kemudian sirip-siripnya, juga kipas pendingin dari engine-nya ya, di sini ada kipas juga ya. Itu sudah cukup ya. Jadi sudah cukup di kompresi 11, panasnya juga kita bisa sesuaikan ya dengan struktur engine-nya juga yang dari sirip-sirip pendinginnya. Untuk bahan bakar sendiri sebetulnya kita sarankan itu bahan bakar tanpa timbal ya. Tanpa timbal? Iya, tapi kan sekarang bahan bakar sekarang kan udah tanpa timbal semua ya. Pertalite juga nggak ada timbal ya kan? Iya, sekarang udah tanpa timbal sekali. Tapi kalau secara performa ya, kita sarankan sih tetap di Pertamax ya. 92 ya? Iya, tapi untuk performa yang bisa keluarlah dari mesin ini karena kompresi 11. Tapi kalau misalkan teman-teman dipakai Pertalite, ya pasti akan ada sedikit penurunan performa. Ya pun secara rekomendasi tetap nggak ada masalah kalau dari Yamaha-nya ya? Ya, kalau dari saya disarankan sih bahan bakar tanpa timbal aja. Tanpa timbal, Ya. Oke. Oke teman-teman, kira-kira itu liatin kita bongkar semua detail-detailnya. Mudah-mudahan menjawab rasa penasaran kalian semua. Dan terima kasih buat Mas Ferry, Mas udah nemenin, udah bongkar-bongkarin juga. Thank you ya. Sama-sama. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif TV. Dan kalian juga kunjungi juga channel kita Motor Second yang bahas motor-motor bekas berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.